Jumlah kasus lokal akibat infeksi klaster rumah sakit TYGH Taoyuan saat ini tercatat 19 kasus. Di antaranya kasus 908 tertular saat menemani ibunya berobat ke rumah sakit lainnya lagi dan kebetulan duduk di sekitar kasus 889. Meskipun mengenakan masker dan tidak berinteraksi, tetap tertular dalam 15 menit 20 detik. CCC menetapkan sumber penularan telah ditemukan. 感染源是很清楚嘛，就是这个889在那个区域里面。CCC menjelaskan bahwa kasus 908 diberitahu pernah berada seruang dengan pasien terdiagnosis 3 hari setelah menemani ibunya berobat dan harus karantina mandiri. Tetapi 2 hari sebelum karantina, meskipun belum membahayakan, tetapi rekam jejak kasus tetap diumumkan. Pada tanggal 25 sore, dia pernah ke rumah Teh Ame di Chiofen dan makan siang di restoran pada keesokan harinya. Pada sorenya, dia ke kuil Pagoda Fo Guangsan dan Pagoda Yongfu. Kemudian dia ke pasar malam Tashi dan makan malam di Youqi. Pengunjung ke lokasi yang sama selama periode ini diharapkan melakukan pembatasan mandiri hingga 10 Februari. Nama rumah sakit yang menangani kasus tidak akan diumumkan dan akan melakukan inspeksi lingkungan. Jumlah kumulatif infeksi klaster TYGH mencapai 19 kasus terdiagnosis dan 1 orang meninggal. CCC melakukan retrospektif dan 4.213 tercatat untuk karantina mandiri. Mengenai pemberitahuan Tiongkok tentang adanya kasus ekspor dari Taiwan ke Xiamen pada hari Sabtu, CCC saat ini belum bisa menghubungi yang bersangkutan, tetapi telah mengetahui waktu masuk dan keluar untuk penyelidikan lebih lanjut. Merebaknya penularan di TYGH Taoyuan membuat pertanyaan kapan vaksin akan tiba menjadi perhatian umum. Terdapat media yang menyebutkan lebih 100.000 dosis vaksin Pfizer akan tiba di Taiwan pada 4 Februari. Untuk itu, Komandan CECC Chen Shizhong membantah keberadaan vaksin ini pada pertemuan per 1 Februari. 确定没有拿到这10万剂的疫苗。那至于各方的管道，我们都持续努力在进行。 Chen mengatakan hingga saat ini belum menerima pemberitahuan kepastian kedatangan dari produsen vaksin. Jumlah dan operasional vaksin hanya akan diumumkan setelah ada kepastian ketersediaan dan jadwal impor. Untuk itu berharap warga untuk tidak berspekulasi. Mengenai target vaksinasi akan diutamakan petugas medis rumah sakit TYGH. Kejadian infeksi klaster TYGH belum berakhir. Kegiatan skala besar di berbagai daerah juga telah dihentikan. Wali Kota New Taipei Hou Youyi mengumumkan maraton Wen Jinsi yang telah mengundang lebih dari 20 pelari asing dan akan dihadiri 16.000 orang pada 21 Maret dikhawatirkan menyebabkan kerumunan yang berisiko tinggi. Untuk itu pelaksanaan kegiatan diundur hingga 21 November. Kegiatan maraton Wen Jinsi tahun 2020 sempat dibatalkan karena pandemi dan sekarang ditunda untuk kedua kalinya karena alasan yang sama. Sakura yang bermekaran di kuil Uji Tianyuan di Damshui selalu memikat banyak wisatawan setiap liburan Imlek. Meskipun bunga mulai bermekaran, tetapi warga dianjurkan untuk tidak datang. Jumlah pengunjung akan dibatasi dan bus pengamat bunga juga dihentikan. Pesawat tempur Tiongkok sering mengganggu Taiwan belakangan ini. Kementerian Pertahanan Nasional MND mengumumkan 2 pesawat J-11 Tiongkok memasuki wilayah udara barat daya Taiwan pada tanggal 31 malam. Ini merupakan kali kedua pesawat tempur Tiongkok mengganggu Taiwan 2 kali dalam sehari. MND selain mengumumkan pergerakan 5 pesawat Tiongkok, pada kolom informasi juga mengumbar kehadiran pesawat pengintai AS sebanyak 1 kali yang merupakan pengungkapan pertama kali sejak September tahun lalu. MND menyatakan pengumuman ini bertujuan memberitahu masyarakat tentang dinamika zona pertahanan udara Taiwan. Pakar menilai pengumuman pesawat militer AS tidak hanya membuat informasi lebih transparan, tetapi juga membuat masyarakat mengetahui meskipun terdapat banyak gerakan pesawat tempur Tiongkok, tetapi Amerika Serikat juga melakukan tindakan yang menunjukkan bantuan timbal balik militer regional. 让国人更加了解这块空域里面很复杂的一个动态。那第二，公布美军的这个军机的一个行动，也有可能是让国人能够知道说，美国在这方面还是有它的一些行动在的。 Pakar juga menegaskan adanya peningkatan jumlah dan jenis pesawat Tiongkok yang mengganggu Taiwan mulai tahun ini, terutama pada 23 dan 24 Januari sebanyak 28 pesawat dengan 6 jenis model yang memasuki wilayah udara barat daya Taiwan dengan kecepatan rendah yang jelas ditujukan ke kapal perang AS di Laut Selatan. Tindakan Tiongkok selain meningkatkan ketegangan pada pertahanan udara Taiwan juga memberikan tekanan kepada pemerintah AS dan menyatakan pesan bahwa kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah.